Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di masjid ini. Pertama kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun dan bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, diberi waktu luang dapat berkumpul di tempat ini. Karena banyak saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, yang sebenarnya mereka juga ingin untuk salat berjamaah dan mengikuti tausiah atau kultum setelah salat zuhur. Karena memang ketika kita salat berjamaah itu pahalanya atau kelebihannya adalah 27 kali lebih baik daripada salat sendirian. Jadi begitu besar manfaat atau fadilah kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kultum atau tausiah agama, yang mana sampaikanlah walaupun satu ayat. Untuk kultum pada hari ini ulun mencoba mengangkat karakter atau ciri-ciri orang-orang bertakwa. Sebenarnya banyak karakternya. Salah satunya adalah tentang pemaaf ya. Sebenarnya banyak bisa orang ciri bertakwa itu bisa karena sering berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik dan berbakti kepada bapak ibu orang tua kita. Saya khusus untuk salah satu ciri adalah pemaaf. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penggalan surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman atau berkalam, wal qazimina ghaiza wal 'afin 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat yang baru kita dengar tadi terdapat dalam Al-Quran juz keempat, tepatnya pada surah Ali Imran ayat 134. Ayat ini menerangkan salah satu karakter orang-orang bertakwa, yang salah satunya adalah mampu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Menahan kemarahan ketika kita disakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan cara tidak membalas. Kondisi ini dapat saja terjadi karena kita tidak mampu membalasnya, dan tentu masih menyiksakan rasa sakit dalam diri kita. Maka tahapan selanjutnya Allah memberitahukan dengan memberi maaf kepada orang lain yang menyakiti kita, padahal kita mampu untuk membalasnya. Orang yang paling tinggi adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain dengan cara tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, menyebar kebaikan dan kedamaian, memberi maaf sebelum orang meminta maaf, dan berbuat baik ketika orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Sungguh tingkatan seperti itu tidak mudah diraih oleh setiap orang. Maka Allah golongkan mereka itu sebagai orang yang Dia cintai. Dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya ketika menghadapi para penentang dakwah dengan mengatakan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpanggilah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-Arab ayat 199. Kaum muslimin awal muslimat rahimakumullah, sifat pemarah tentu tidak baik dan membawa pengaruh terhadap kejiwaan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Rasulullah SAW bersabda,
Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di antara dua orang ketika dia sedang marah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk dinasihati, Rasulullah SAW menyatakan jangan marah. Maka diulanginya permintaan nasihat itu beberapa kali dan Rasulullah SAW tetap bersabda jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita terlanjur marah, Rasulullah SAW mengajari kita untuk berpindah posisi dan mengambil air wudhu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ketika kita berdiri, kita bawa berduduk. Kalau kadang bawa berduduk, bawa berbaring, dan bawa berwudhu dan bawa sholat sunat. Orang yang suka tersinggung atau marah hanya karena masalah kecil adalah cermin dari kepribadian yang rapuh. Rapuh karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga mudah marah dan melakukan sesuatu di luar kendali. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang kuat itu bukan orang yang selalu menang bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ketika kita menemukan orang semacam itu, sikap kita adalah tetap berbuat baik atau ihsan kepadanya. Kita tetap diperintahkan menyambung hubungan silaturahmi dan menolongnya. Kita tetap menyapa, tersenyum dan mengucapkan salam, bahkan mendoakan kebaikan untuknya, karena yang demikian itu adalah akhlak dari Rasulullah SAW. Kita teringat ketika Rasulullah SAW sering ke masjid itu selalu diludahi oleh salah orang yang berada di sekitar beliau. Jadi setiap hari diludahi, ketika lewat diludahi, sampai beberapa hari kemudian tiba-tiba tidak ada yang meludahi beliau, sehingga beliau bingung kemana orang tersebut. Beliau mencari tahu kepada tetangga atau sahabat beliau, ternyata orang yang meludahi itu adalah sedang sakit ya. Jadi yang meludahi rupanya masih belum masuk Islam ya. Jadi ketika dia sakit, orang yang pertama menjenguk beliau adalah Rasulullah SAW. Sehingga itu perbuatan Rasulullah, akhlak Rasulullah menyentuh hati beliau, sehingga beliau masuk Islam karena kebaikan atau baiknya Allah, akhlak dari Rasulullah SAW. Jemaah yang berbahagia, perlu diketahui bahwa perintah untuk menahan marah dan memberi maaf dalam ayat tadi menurut Said Al-Tantawi dalam tafsirnya adalah ketika hal itu tidak berhubungan dengan kehormatan dan kesucian agama. Apabila dalam urusan agama, maka sikap umat Islam harus tegas ya, dan marah terhadap pihak-pihak yang berusaha merusak kesucian agama. Karena apabila kesucian agama dihina dan kita diam, berarti kita termasuk orang yang menghina agama yang kita yakini kebenarannya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, maka sikap itu telah mengeluarkan dirinya dari ikatan agama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan karakter Rasulullah SAW yang tidak pernah marah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan urusan pribadi. Namun beliau sangat marah karena Allah apabila larangan Allah atau kehormatan dan kesucian agama dihina atau dilecehkan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah salah satu ciri dan karakter orang yang bertakwa, yakni mampu menahan amarah, sebuah perilaku yang kita dilatih untuk mendapatkannya. Dan semoga kita mampu menjadi orang pemaaf dan dijauhkan dari sifat pemarah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.